Romo kan lama mempelajari filsafat Jawa ya, Romo. Nah, yang sering sekarang masih orang sulit memahami dan merangkai, apalagi menyatukannya, adalah dua eksistensi, agama dan budaya. Orang masih, baik di Islam, saya rasa juga di berbagai agama termasuk Katolik, masih gagap untuk berbudaya dengan tetap beragama dan beragama dengan tetap berbudaya. Ya, saya melihat itu sebetulnya dalam hubungan antara, ya, agama saya kan Katolik. Dalam arti tertentu yang mirip dengan Islam. Suatu agama yang jelas dengan ajaran yang tidak dikembangkan dari budaya, tetapi dari wahyu. Kita yakini dari wahyu yang kita percaya itu diberitahukan oleh Tuhan. Tetapi kami memang di Katolik juga mengalami perkembangan dalam pengertian. Dulu kami sangat eksklusif. Dulu pernah ada patokan dalam bahasa Latin, extra ecclesiam nulla salus. Diterjemahkan, di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu sudah lama dirasakan, sepertinya tidak masuk akal. Misionaris kami melihat masa orang Hindu, masa orang Islam, masa orang Cina yang sama sekali tidak mau dibaptis dan juga tidak punya alasan mengapa mau dibaptis. Banyak dari antara mereka adalah orang baik sekali, sama sekali tidak masuk akal bahwa Tuhan menutup pintu surga bagi orang-orang itu. Nah, itu di Vatikan, Konsili Vatikan kedua tahun 60-an itu diakui resmi, dikatakan orang dari semua agama dan keyakinan. Asal dia berusaha mendengarkan suara hati, tentu bisa selamat. Khususnya di situ juga dipuji Islam. Dikatakan juga di agama lain pun ada istilahnya yang benar dan suci. Benar ya benar, suci berarti dari Allah. Paus Fransiskus, bukan, Paus Yohanes Paulus II menulis sangat resmi bahwa roh Allah tentu ada juga di luar gereja. Jadi, nah, itu berarti di mana-mana sebetulnya bisa menemukan Tuhan. Itu bukan relativisme. Saya yakin mengenai Yesus. Saya juga agak yakin karena Islam tentu tidak melihat Yesus sebagai Tuhan. Nah, Islam tidak melihat Yesus sebagai Tuhan karena takut nanti Tuhan tidak lagi Tuhan betul kalau seorang manusia. Tapi di dalam Islam Yesus kan amat sangat dihormati. Di dalam Al-Quran itu puluhan kali Isa disebut. Ibunya juga. Bahkan disebut Ruhullah, ruhnya Tuhan. Ya, jadi itu semua tentu terbuka pada, nah, kembali kepada Jawa itu sebetulnya keagamaan asli itu mencuat semula dalam Hinduisme, Buddhisme yang tidak pernah dipisahkan tajam, kemudian menjadi Islam juga dengan macam-macam intensitas, akhirnya menjadi juga Kristiani. Ya, di situ dikatakan kalau kita turun ke dasar hati kita akan merasakan Tuhan. Saya merasa itu juga sama, itu dalam hati nurani manusia bertemu dengan Tuhan. Mungkin dia tidak sadar bahwa itu Tuhan. Tapi di hati nurani kita tahu semua bahwa kita selalu harus baik, selalu harus adil. Bahwa mutu kita tergantung dari ketaatan pada hati nurani. Jadi itu pertemuan dengan yang mutlak. Bagi saya itu pertemuan dengan Tuhan. Nah, Jawa misalnya ada faham manunggali
manunggaling kawulo Gusti, persatuan antara kawulo itu abdi dan Gusti itu Tuhan. Sebetulnya dalam mistik Islam tentu juga ada. Iya. Jadi persatuan itu tidak mencampurkan, tetapi itu kami juga punya. Jadi di situ ada, saya tidak melihat, kalau saya sebagai Katolik tidak picik, saya bisa menemukan dimanapun suatu persepsi tentang Tuhan. Saya sebetulnya melihat itu mengenai Islam juga. Tentu di Islam juga ada yang picik, Katolik juga ada yang picik. Itu, tetapi kepicikan bukan tanda Tuhan. Pasti tidak. Iya. Saya sering bilang, semewah apapun sebuah rumah pasti dia memiliki WC. Betul. Tempat kita membuang kotoran dan lain sebagainya. Romo,